Nah, berikutnya, perusahaan seperti apa yang rentan terhadap adanya kecurangan? Berikut adalah beberapa kondisi di mana perusahaan tersebut bisa dikatakan sebagai perusahaan yang rentan. Yang pertama adalah manajemen yang otoriter dan tindakan yang tidak bisa dipercaya. Lemahnya di bidang keuangan dan operasional serta lemahnya komunikasi internal yang dapat menimbulkan dan membuka peluang semua pihak untuk memanfaatkan atau mengambil harta perusahaan. Rendahnya tingkat loyalitas, moral dan motivasi bekerja karyawan perusahaan tersebut. Tidak bekerjanya sistem pengendalian internal dan longgarnya penegakan peraturan. Karyawan yang dipekerjakan merupakan karyawan yang tidak jujur dan berintegritas. Pengeksploitasian karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi. Tipe manajemen dan latar belakang yang korup. Kegagalan organisasi dalam membangun, mengkomunikasikan, dan menegakkan kode etik yang ada. Tidak diperhatikannya keluhan dari karyawan, rekanan, dan juga pemasok. Sistem pengendalian internal yang diabaikan, atau bisa kita katakan ada manajemen override, tumpang tindih, dan tidak terpantau oleh manajemen. Nah, perusahaan yang seperti inilah yang rentan terhadap kecurangan. Oleh karena itu, ada beberapa upaya dari perusahaan untuk menanggulangi adanya kecurangan tersebut. Yang pertama adalah memiliki pengendalian internal yang baik. Dari sekian banyaknya kecurangan yang dilakukan, pastinya di sini akan memanfaatkan adanya pengendalian internal yang lemah atau adanya defisiensi dari pengendalian internal tersebut. Oleh karena itu, salah satu cara untuk penanggulangan fraud adalah memperkuat pengendalian internalnya. Caranya adalah dengan membuat lingkungan pengendalian internal yang dapat meminimalkan fraud. Caranya bisa dengan membuat program anti-fraud, atau kemudian ada training kepada karyawan kaitannya dengan tindakan kecurangan yang seperti apa dan bagaimana cara untuk mengantisipasi adanya hal tersebut, atau juga bisa untuk memupuk integritas dan juga kejujuran pada diri karyawannya untuk kemudian juga bisa menjadi whistleblower apabila ada kecurangan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah membuat sistem akuntansi yang baik. Di sini biasanya juga akan melibatkan investasi yang cukup besar untuk membuat supaya sistem akuntansi ini berjalan dengan baik. Misalnya dengan membuat software akuntansi yang sesuai dengan kondisi perusahaan atau customize. Kemudian setelah itu sistem akuntansi tersebut akan dijalankan dan akan diimplementasikan secara baik di dalam organisasi tersebut dengan mengindahkan beberapa kebijakan-kebijakan dan juga adanya tindakan untuk memitigasi adanya kemungkinan kecurangan yang ada. Sistem akuntansi yang baik bisa untuk memperkecil fraud yang mungkin ada atau yang terjadi. Prosedur dan aktivitas pengendalian yang baik, di mana prosedur dan aktivitas pengendalian yang baik ini bisa untuk merepresentasikan prosedur operasional yang kemudian bisa untuk memitigasi adanya resiko kecurangan juga. Kemudian pengawasan dan pengendalian yang baik bisa dengan menggunakan orang ataupun dengan menggunakan benda yang membantu untuk melakukan pengawasan pengendalian. Salah satu contohnya adalah CCTV atau surveillance camera. Di sini CCTV bisa juga digunakan sebagai salah satu sarana untuk melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik di samping juga dengan usernya, yaitu manusia yang akan mengoperasikan alat tersebut. Kemudian juga membuat komunikasi dan informasi yang baik
di antara karyawannya, sehingga di situ tidak ada rasa ketidakadilan ataupun kemudian masing-masing karyawan mendapatkan haknya untuk diapresiasi ataupun juga mendapatkan reward dan punishment yang setimpal dengan kinerja mereka. Kemudian menutup kesempatan kolusi antara pegawai dengan pelanggan pemasok dengan pengawasan pengendalian melalui otorisasi yang ketat dan bertingkat. Hal ini menyebabkan mengapa di beberapa perusahaan akan ada penetapan plafonisasi kredit ataupun kemudian plafonisasi terkait dengan pembelian barang dan juga otorisasi penjualan, otorisasi cek dan sebagainya. Hal ini digunakan untuk menutup adanya kesempatan kolusi antara pegawai dengan pelanggan ataupun pemasok. Kemudian juga mengapa ada satu orang yang khusus untuk melakukan otorisasi, ada juga satu orang yang khusus untuk melakukan pengawasan, dan mengapa auditor internal juga ada di dalam sebuah perusahaan. Hal ini sebenarnya digunakan oleh perusahaan untuk juga menanggulangi kemungkinan terjadinya fraud yang ada. Kemudian ada penginformasian secara tegas menentang segala bentuk fraud dengan karyawan maupun pihak luar organisasi yang berhubungan dengan tempat karyawan tersebut bekerja. Penginformasian ini bisa dengan melakukan sosialisasi ataupun juga melalui community building, di mana kemudian program anti fraud yang kemudian menjadi fokus utama dari acara tersebut, sehingga di sini karyawan dan juga pihak luar organisasi dapat mengerti bahwa perusahaan tersebut itu merupakan perusahaan yang secara tegas menentang terjadinya atau menentang segala bentuk dari kecurangan yang ada. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pegawai agar ada jaminan bahwa suatu sistem pencegahan fraud telah dilaksanakan, membangun kebijakan sistem whistleblowing sebagai program anti-fraud, menciptakan punishment terhadap fraudster, dan menerapkan pencegahan proaktif melalui audit. Nah, di sini untuk menciptakan punishment terhadap fraudster dan menetapkan pencegahan proaktif melalui audit, di sini akan dikoordinasikan juga dengan adanya audit internal yang ada di perusahaan tersebut. Dan kemudian untuk saran maupun kemudian adanya aduan dari karyawan terkait dengan adanya tindakan fraud yang terjadi di sekitar mereka karena adanya suatu dilema etis yang ada, itu perlu ada sarananya juga. Oleh karena itu perusahaan biasanya juga membangun adanya kebijakan sistem whistleblowing ini sebagai program anti fraud juga. Nah, inilah beberapa hal yang bisa digunakan untuk menanggulangi kemungkinan adanya fraud yang terjadi. Sampai jumpa di lain kesempatan di seri akuntansi forensik selanjutnya. Terima kasih.